ini sedang kita bersihkan, sedang kita tertibkan. Dari 1.000 lebih BUMN, sekarang kita sudah tutup lebih dari 200. Selamat malam pemirsa. Pekan ini Badan Usaha Milik Negara atau BUMN menarik perhatian masyarakat. Yang pertama, media melaporkan beberapa BUMN sukses mencetak peningkatan laba yang besar di kuartal pertama tahun 2026. Yang kedua, Presiden Prabowo memerintahkan BUMN dipangkas jumlahnya dari sekitar 1.000 BUMN lebih menjadi sekitar 250 BUMN. Pemirsa, saya Lionel Samosir dan inilah Top Ekonomi. Kejutan BUMN di era Presiden Prabowo. Ya pemirsa, di Studio 1 Metro TV telah hadir bersama saya 3 orang narasumber yang akan membahas bagaimana turnover atau pembalikan kondisi BUMN. Bersama kita telah hadir 3 orang narasumber. Yang paling dekat dengan saya adalah Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI dari fraksi Gerindra, Andre Rosiadi. Bang Andre, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir meskipun baru mendarat ya. Iya. Baik, terima kasih. Dan kemudian juga telah hadir bersama kita tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom, Fitra Faisal. Mas Fitra, selamat malam. Selamat malam Bang Leo. Terima kasih telah hadir. Dan juga telah hadir bersama kita pengamat BUMN atau Badan Usaha Milik Negara, Toto Pranoto. Mas Toto, selamat malam. Selamat malam, Leo. Ya, ini kita melihat apa yang terjadi sekarang gembira tentunya. Karena yang namanya Badan Usaha Milik Negara kan walaupun sebagian mengemban tugas untuk publik, tapi tetap saja sebagai perusahaan harus profit. Dan kita melihat ada banyak perusahaan yang profitnya naik dan juga ada beberapa perusahaan yang tadinya rugi, tapi kemudian sekarang sudah mulai untung. Saya ingin ke Mas Fitra dulu. Mas Fitra, sebetulnya yang dilakukan Danantara dengan masuk ke BUMN lalu membuat perubahan, itu persisnya apa ya? Ya, jadi ada beberapa hal yang bisa dibilang ruang fleksibilitas lah yang selama ini mungkin tidak kita miliki, tetapi semenjak ada super holding seperti Danantara ini, mereka bisa memiliki fleksibilitas ya. Seperti misalnya di Krakatau Steel misalnya yang juga di market juga sudah kelihatan ada tren pembalikan ya, meskipun ya kita harus lihat lagi nanti audited versionnya, tapi setidak-tidaknya dalam konteks ini ada corporate culture dalam konteks restrukturisasi utang dan juga efisiensi yang merupakan menjadi corporate culture dari Danantara, yang itu kemudian menjadi ditransmisikan ke level BUMN. Nah, dalam hal ini itu kemungkinan besar akan berhasil ya sustain tren pembalikan ini. Tidak hanya di Krakatau Steel dan juga ada di tempat-tempat lain yang sebelumnya merugi menjadi tidaknya tidak rugi atau lebih banyak lagi yang bisa kita lihat. Nanti akan ada versi yang diaudit, itu ada beberapa yang juga seperti yang tadi saya sampaikan, ada tren pembalikan arah. Nah, dalam konteks ini tidak hanya dalam konteks corporate culture-nya, tetapi juga dalam konteks intervensinya ya, dari Danantara, entah itu dalam konteks injeksi modal dan seterusnya. Selama ini mungkin lebih telat ya dilakukan kalau dalam konteks APBN ya, karena kan butuh ada proses dan birokrasi yang mungkin lebih panjang. Persisnya seperti apa Mas Fitra? Tadi Anda katakan saat ini sudah ada Danantara, itu bisa lebih cepat melakukan intervensi. Apakah di sebelum Danantara apa hambatannya sebetulnya untuk kemudian bisa berubah seperti sekarang ini di BUMN? Ada lag time ya. Kalau sekarang kan Danantara merupakan satu super holding yang mana di situ menaungi BUMN juga, gitu ya. Dan dalam konteks ini kita bicara mengenai restrukturisasi dan juga efisiensi, itu menjadi patron utamanya. Dan kalau kita melihat patron ya, salah satu yang menjadi rujukan juga dari Danantara selain juga Temasek dan juga Kasana, tapi ada satu dari China yang namanya SASSC. Jadi itu state owned enterprises untuk asset supervision dan juga administrative commission yang mereka lakukan semenjak tahun 2003. Ya ada 29 billion US dollar di tahun 2003, tetapi kemudian di tahun 2023, 20 tahun berselang, itu mencapai 339 billion US dollar keuntungannya. Nah, apa yang mereka lakukan? Ya katanya kan utlubul ilm walau bisin, belajarlah sampai negeri Cina. Apa yang mereka lakukan? Ya salah satunya adalah, atau bukan salah satu, ada 3. Yang pertama adalah restrukturisasi, yang kedua adalah perbaikan tata kelola, dan yang keempat adalah menjadi ya agen pembangunan dalam konteks
meramaikan likuiditas dan juga kemudian untuk mendorong prioritas-prioritas pemerintah. Nah, ini yang tidak dilakukan dan ini yang juga akan dilakukan oleh Danantara ke depannya juga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.